Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Qarim. Kita telah sampai kepada Ar-Rabi'u yang keempat. Yang keempat daripada syarat-syarat tayamum. Yang keempat adalah ta'adzurus isti'malihi ay al-ma'i. Ta'adzurus isti'malihi, adanya uzur atau penghalang untuk menggunakan air. Bi ayakhofa, dengan sekira seorang tadi itu takut, min isti'malil ma, daripada menggunakan air, ala dhahabi nafsin, takut atas hilangnya jiwa, au manfaati utwin, atau manfaatnya anggota tubuh jika dia menggunakan air. Jadi syarat yang keempat adalah adanya uzur atau penghalang untuk menggunakan air. Jadi airnya tadi itu ada, tetapi ada sebab-sebab yang menghalanginya untuk menggunakan air. Misalnya ketika seorang tadi itu sakit parah. Seandainya dia berwudu atau dia mandi janabah dengan menggunakan air, dia bisa mati. Maka boleh baginya bertayamum. Jadi tayamum ini bisa menggantikan wudu dan juga bisa menggantikan mandi wajib. Atau kalau dia mandi atau berwudu misalnya dengan menggunakan air, salah satu daripada anggota tubuhnya itu bisa cacat atau bisa tidak berfungsi, maka boleh baginya untuk bertayamum. Wa yadkhulu fil udhri, dan masuk di dalam uzur itu adalah ma, sesuatu, lau kana biqurbihi ma'un, seandainya ada di dekatnya itu ma'un, ada air, wa khafa, dan dia takut, lau qasadahu, seandainya dia menuju air, dia takut ala nafsihi, atas dirinya sendiri, khawatir min sabuin, daripada binatang buas, au aduwin, atau ada musuh. Jadi misalnya dia berada di dalam rumahnya, tempat airnya itu adalah di luar. Kemudian di luar rumahnya itu ada binatang-binatang buas yang mengelilingi rumahnya. Seandainya dia keluar untuk mengambil air, untuk mandi atau untuk wudu, maka dia akan dimangsa oleh binatang buas. Atau kalau dia keluar rumah, dia akan diserang oleh musuhnya, maka boleh baginya ketika itu bertayamum. Au ala malihi, atau dia takut atas hartanya, min sarikin, daripada pencuri, au ghasibin, atau daripada orang yang menggosok hartanya. Wa yujadu, dan didapati, fi ba'di nusakhil matni, di dalam sebagian naskah-naskah matan kitab Taqrib, fi hadza syarti, di dalam syarat ini, ziyadatun, ada tambahannya. Ba'da ta'adzur isti'malihi, setelah perkataan musannif ba'da ta'adzur isti'malihi, ada tambahannya. Wahia, adapun tambahannya tadi itu adalah i'wazuhu ba'da thalabi, butuh kepada air ba'da thalabi, setelah mencari air. Jadi setelah seorang tadi itu mencari air misalnya, kemudian dia mendapatkan air, tetapi ketika itu dia juga butuh kepada air tersebut. Seandainya dia menggunakan air tersebut untuk mandi atau dia gunakan untuk berwudu, maka dia akan kehausan, kemudian akan mati. Maka ketika itu dia boleh minum air tadi dan baginya boleh tayamum. Kemudian wa khamisu, syarat yang kelima adalah at-turabut thahiru,
yaitu debu yang suci. Maksudnya adalah at-tahuru. Jadi makna daripada tohir itu maknanya adalah at-tahur. Kalau tohir itu suci, kalau tohur itu suci mensucikan. Ghairul munadda, yaitu yang belum dibasahi. Maksudnya debu yang suci yang belum dibasahi. Nah, kenapa debu yang tidak dibasahi? Karena kalau debu tadi itu basah, maka debu tadi ketika digunakan untuk tayamum nanti akan lengket ke anggota tubuh. Selain itu juga tujuannya itu bukan hanya sekedar debu saja, tetapi lahu ghubar. Nanti akan dijelaskan. Debu tadi harus memiliki ghubar. Wayasduku, dan terbenarlah at-tahiru dengan kata tohir bil maghsub, dengan debu yang dighosab. Artinya tayamum dengan debu yang dighosab itu sah, tetapi dia berdosa karena sebab ghosabnya tadi. Waturabi makbarotin, dan debu kuburan ini juga sah. Bertayamum dengan debu kuburan ini juga sah. Akan tapi syaratnya lam tunbash, yang kuburan tadi itu belum pernah digali. Nah, kenapa debu kuburan yang sudah digali itu tidak diperbolehkan? Karena biasanya kuburan yang sudah digali itu sudah bercampur dengan tubuh manusia yang sudah hancur, sehingga menjadi bercampur dengan najis. Nah, kalau debu tadi itu bercampur dengan najis, maka tidak boleh digunakan untuk tayamum. Kemudian wayu jadu, dan didapati fi ba'di nusakhi, di dalam sebagian naskah-naskah didapati ziyadatun, ada tambahannya. Fi hadza syarti, di dalam syarat ini. Wahya, adapun tambahannya itu adalah alladzi lahu ghubarun, yaitu debu yang memiliki ghubar. Ghubar itu adalah yaitu debu yang kalau debu tadi itu terkena angin, maka debu tadi itu berterbangan. Nah, itu yang namanya ghubar itu tadi. Nah, ini juga menjelaskan yaitu kalimat yang di atas tadi, perkataan musannif yang di atas tadi, ghairul munadda tadi, debu yang tidak basah. Karena kalau debu basah itu tidak ada ghubarnya. Kemudian fa'in khalatahu jisun, jika mencampuri debu tadi itu jisun, ini adalah gamping atau kapur. Au ramlun, atau mencampuri debu tadi itu adalah ramlun, pasir. Lam yujzi, maka yang demikian itu tidak mencukupi. Jadi tayamum dengan debu yang bercampur dengan gamping atau bercampur dengan pasir itu tidak mencukupi, enggak sah. Wahada, dan ini muwafiqun, ini sesuai lima qalahu Nawawiyu, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab, di dalam kitab Syarah Muhadzab, wa Tashih, dan di dalam kitab Tashih. Lakinnahu, akan tapi beliau Imam Nawawi fi Raudhah, di dalam kitab Raudhahnya, wal Fatawa, dan di dalam kitab fatwanya, jawaza dzalika, beliau membolehkan hal itu. Beliau membolehkan debu yang bercampur dengan pasir itu boleh, kata beliau di dalam kitab Raudhah dan fatwanya. Wa yasihu, dan sah apa at-tayammumu, tayamum, aidon juga, biramlin, dengan pasir, fihi, yang ada di dalam pasir tersebut, ghubarun, ada debunya, itu boleh. Jadi kalau pada pasirnya itu ada debunya, itu boleh.
Wa kharaja biqaulil musannif, dan keluar dengan perkataan musannif yang mengatakan at-turabu itu ghairuhu, selain debu. Jadi tidak boleh bertayamum dengan menggunakan selain debu, harus dengan debu. Seperti apa selain debu? Kanuratin, seperti kapur. Bertayamum dengan kapur ini enggak sah. Wasuhaqati khazafin, dan remukan daripada tembikar, ini juga enggak boleh. Wa kharaja bitahiri, dan keluar dengan perkataan musannif yang mengatakan tahir itu an-najisu, najis. Jadi kalau debunya tadi itu najis, maka itu tidak sah digunakan tayamum, harus yang tahir. Wa amma turabul musta'malu, adapun debu yang mustakmal, fala yasihhu tayammum bihi, maka tidak sah bertayamum dengannya, dengan debu yang mustakmal. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.